Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud syukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dirinya, sebagaimana yang disebutkan menjadi rukun dari syahadat kita, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang di sini disebutkan dua. Yang pertama adalah menafikan semua sembahan, dan yang kedua menetapkan satu sembahan.
La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita seharusnya berupaya, berusaha untuk bagaimana agar kehidupan kita semuanya bernilai ibadah. Bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah khusus, tetapi semua, hatta yang berbau duniawi, semua aktivitas kita, semua profesi yang kita lakukan hendaknya menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Sebab kita diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat populer, yang sudah kita hafalkan semuanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jujur bahwa masih banyak dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang digunakan bukan untuk beribadah. Dari 24 jam sehari semalam, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang sudah sering kita sampaikan bahwa kalau hanya salat yang kita anggap sebagai ibadah, yang tidak cukup 1 jam sehari semalam untuk melakukan ibadah salat itu, maka kita harus mempertanggungjawabkan 23 jam lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menyiasati agar semua waktu kita itu bernilai ibadah. Salah seorang ulama menyampaikan bahwa agar hidup kita semuanya bernilai ibadah, kita harus mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan, sahih wijhatak takun kulla hayatika ibadah. Perbaiki maksud dan tujuanmu agar semua hidupmu bernilai ibadah. Karena niat baik, meskipun kita tidak melakukannya, itu sudah dicatat 1 pahala. Tapi jangan berdasar ini lalu kita mengatakan, eman niat nak balik aja nak kupugau. Inilah kesalahan besar kita. Yang banyak dari manusia adalah ketika berbicara mengenai akhirat, kalau dikatakan 1 pahala sudah cukup, maka dia tidak mau 10. Tapi kolino komat-kadai tahu sedi muala muarengi padamu rupa tahu runtuk ko 10, maka dia kerjakan itu kolino mua. Tapi ko akhirat. Sehingga disinilah ketidakjujuran kita sebagian. Padahal kita semua mengetahui bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah diberi petunjuk oleh ulama kita bahwa
berniatlah yang baik, punya tujuan yang baik, insya Allah semua hidupmu bernilai ibadah. Tapi tidak cukup hanya dengan niat baik. Beliau menyebutkan minimal ada 5 syarat agar perbuatan kita yang bukan ibadah itu bisa bernilai ibadah, bisa mendapatkan pahala. Contoh, berdagang, jual beli, atau aktivitas apa saja yang lain yang dia bukan ibadah. Karena kalau saya memberi contoh mencari nafkah, semua pasti mengatakan cari nafkah itu ibadah. Kalau dilihat dari tujuannya, tapi substansi cari nafkah itu bukan ibadah. Inti perbuatan itu bukan ibadah. Jual beli misalnya, jual beli secara substansi bukan ibadah. Dia adalah profesi, dia adalah perbuatan yang kalau tidak diniatkan untuk ibadah, kita tidak akan mendapat pahala. Maka hendaknya 5 syarat ini minimal harus ada ketika kita berusaha untuk melakukan itu dan bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar jual beli kita bernilai ibadah. Yang pertama, niatkan jual beli itu karena Allah. Tujuan kita berjual beli adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi urutannya, mencari nafkah itu adalah ibadah karena supaya kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan nafkah untuk pribadi agar kita bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara substansi dia bukan ibadah. Makan dan minum kita juga sama. Yang paling sering saya beri contoh adalah olahraga. Olahraga itu bukan ibadah. Tapi bagaimana supaya ini bisa bernilai ibadah? Pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara substansi apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi, jual beli. Jangan sampai yang kita perjualbelikan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mo maga niyata, mo maga kesina, tujuata. Kalau yang kita jual adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bernilai ibadah dan tidak akan mendapat pahala. Jadi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang kita lakukan itu diyakinkan mendatangkan manfaat. Jadi kalau dari awal memang sudah ragu-ragu, kalau saya melakukan ini pasti rugi, ajak memang atau gau. Tapi kalau masih 50-50, 50-50, dan kita yakin kalau saya kerjakan dengan benar, saya pasti mendapatkan manfaat. Bermanfaatnya bukan manfaat duniawi saja, manfaatnya ukhrawi. Sebagai seorang beriman, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga yang kita lakukan itu adalah
sesuatu yang kita yakini mendatangkan manfaat. Yang keempat, apa yang kita lakukan itu tidak ada unsur kezaliman padanya, tidak ada unsur pengkhianatan, tidak ada unsur dusta, tipu menipu dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengambil contoh tadi, jual beli, niatnya ikhlas karena Allah, bagus. Yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal, boleh. Kita yakin kalau saya melakukannya dengan baik, saya pasti beruntung. Oke. Tapi yang keempat, di sana ada unsur tipu-tipuan. Di sana ada unsur kezaliman, di sana ada pengkhianatan. Maka tidak bisa bernilai ibadah. Orang yang berkongsi di dalam melakukan sesuatu, lalu di antara keduanya ada yang berkhianat, maka berkah Allah Subhanahu wa taala dicabut dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Bisa jadi apa yang dia dapatkan adalah dosa. Wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah apa yang kita lakukan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah mahdoh. Jadi kalau yang empat tadi oke semua, niatnya ikhlas karena Allah, apa yang diperjualbelikan halal, kita yakin saya melakukannya insya Allah dapat keuntungan, tidak ada unsur tipu-tipu di sana, tidak ada kezaliman, tidak ada pengkhianatan. Tapi yang kelima, menghalangi kita beribadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bernilai ibadah. Dan ini banyak dilalaikan oleh mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa yang kita contohkan. Bahkan terkadang mengatakan bahwa agak telu muruntu. Naik kalimat posisioni lo di masjid. Seolah-olah kalau dia tidak ke masjid dapat keuntungan, dapat sesuatu yang bermanfaat, melebihi dari orang yang datang ke masjid. Padahal sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan lewat lisan muadzin, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, maka tidak ada kemenangan yang lain kecuali hadir ke masjid. Betapapun untung yang Anda hadapi, kalau Anda dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, segerakan. Untuk mendapatkan ini berat kalau tidak dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Azza wa Jal. Hadis ini hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya ibna Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu sadraka syugla walam asudda faqrak. Wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, serta aku akan tutupi kefakiranmu. Dan jika engkau tidak melakukannya,
maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Banyak kita saksikan orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, betul sukses kelihatan, betul meraih apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan, tapi betulkah dia tenang dalam hidupnya? Betulkah dia bahagia dengan apa yang dia hasilkan? Kalau dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kebahagiaannya, kesenangannya adalah kesenangan yang dia buat-buat. Dan sekarang sudah tidak bisa dihilangkan itu. Tidak bisa dibuat-buat. Sekarang ada alat pendeteksi kejujuran. Ini senyumnya senyum bahagia atau senyum buatan? Bahagianya buatan. Susah. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki, maka mintalah kepada sang pemberi kebahagiaan itu, Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memerintahkan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka marilah kita menggunakan semua apa yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan, sehingga kata ulama kita yang lain, lima taskut. Kenapa kamu diam? Ketika kita sendirian, upayakan bagaimana supaya lisan kita beribadah. Gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Semua waktu yang kita gunakan bernilai ibadah. Hatta perbuatan-perbuatan duniawi, kalau tidak ada 5 syarat tadi, itu semua akan bisa menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa mawas diri, menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua yakin bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa'a kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada khutbah yang kedua ini menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.